Oke, yuk kita mulai yuk. Jadi hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul ini, pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Hmm, Kalau judul kecilnya Silsilah Yesus Kristus bagian kedua, Sejarah Raja-Raja, dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan. Itu gambar bukunya. Kalau teman-teman ada yang belum punya, nanti hubungi saya ya. Nah, jadi Silsilah Yesus Kristus itu Yesus Kristus itu dibagi menjadi 3 periode menurut Injil Matius. Kalau baca di Matius 1 ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah ini, jadi 14 generasi, 14 generasi, 14 generasi. Kita kemarin belajar 14 generasi dari Abraham sampai Daud itu di buku 3. Nah, sekarang kita mau bahas yang dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Nanti dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus itu di buku 5. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, yang mana yang dimaksud Matius ketika dia bilang ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Nah, ini semua dicatat di Matius 1 ayat 6 sampai 11. Jadi kalau teman-teman lihat di screen, ini ayat Matius 1 ayat 6 sampai 11. Di situ ada nama-nama. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo, terus Salomo memperanakan Rehabeam, terus ada Abia. Nah, itu tokoh-tokohnya. Nah, sesuai dari ayat Alkitab ini, kalau kita susun, itu nama-namanya jadi seperti ini, 14 nama. Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasya, Amon, sama Yosia. Nah, jadi sampai di sini, dari Matius 1, informasi bagi kita itu adalah nama-nama tokoh dalam silsilah. Nah, kacaunya ya, dulu ini ya, saya pikir nama-nama ini tuh nggak ada artinya. Saya pikir tujuan penulisan nama-nama ini tuh hanya mau kasih tahu bahwa, oh secara silsilah, Yesus itu keturunan Daud dan keturunan Abraham. Tapi ternyata saya sangat salah ya. Tokoh-tokoh yang dicatat ini nama-nama raja. Nama-nama raja, keturunan Daud. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu ada Daud, ini Raja Daud, Raja Salomo, Raja Rehabeam, Raja Abia, Raja Asa, terus sampai Yosia itu semua raja. Dan masing-masing raja ini, mereka punya waktu memerintah. Jadi ada periode pemerintahan mereka masing-masing, juga ada peristiwa yang terjadi ketika mereka memerintah. Kayak sekarang, kita kan lagi dalam pemerintahan siapa? Pak Jokowi, periode kedua. Nah, sama seperti itu juga ada zaman-zaman mereka, ada periode-periode mereka memerintah. Nah, kalau digabungin setiap periode-periode ini, sejarah pemerintahan mereka, itu jadi satu bagian sejarah Israel. Nah, kemudian kita kan hendak meneliti periode ini kan, periode sejarah Raja-Raja Israel dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Apa perlu kita belajar sejarahnya orang Israel? Wong sejarah Indonesia aja jarang ada yang paham kan? Nah, tetapi tujuan kita belajar sejarah Israel karena pada bangsa Israel lah pertama kali Allah bekerja. Jadi target kita itu mengenal lebih dalam Allah yang bekerja di balik sejarah Israel. Jadi bukan Israel yang kita mau pelajari, tapi Allah di balik sejarahnya Israel. Nah, dulu saya pikir bisa mengubah sejarah itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang hebat, atau raja-raja yang hebat,
atau peristiwa hebat itu bisa merubah sejarah. Tapi sebenarnya bukan. Di balik sejarah manusia, itu ada sejarahnya Allah. Makanya disebutnya history. History itu sejarah kan? Gabungan dari his dan story. Cerita Allah, ceritanya dia. Nah, Musa memohon dengan amat sangat. Dia bilang, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Ya, halo? Ingatlah zaman dahulu kala, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakan kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ini Musa yang ngomong. Kenapa? Karena dari sejarahlah kalian akan sadar bahkan peristiwa-peristiwa, bahkan pada peristiwa-peristiwa yang sejak pada mulanya. Jadi Musa itu benar-benar memohon kepada orang Israel. Ya, halo? Ada suara? Nggak ada ya? Sorry, berarti saya sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, kalau begitu target kita apa? Kita akan susun target kita dulu nih. Target kita itu adalah kita akan menyelidiki fakta bersejarah. Bahkan di dalam periode ini. Untuk menemukan apa? Untuk menemukan pemeliharaan Allah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu fakta bersejarah secara akurat? Hanya satu, lewat kronologi. Kronologinya itu benar-benar harus tepat. Kronologi itu urutan waktu ya. Urutan waktu suatu peristiwa itu haruslah sangat-sangat tepat. Makanya kronologis itu sangat-sangat penting. Jadi walaupun kita tahu Allah bekerja dalam sejarah, banyak hal. Kita tahu Allah tuh bekerja dalam sejarah tuh banyak. Tapi kalau kita nggak tahu dengan akurat kapan urutan-urutan peristiwa itu terjadi, itu bisa kacau. Kenapa? Karena 3 hal ini bisa terjadi. Pertama, kebenarannya bisa menyimpang, atau kebenarannya bisa dibengkokkan, atau kebenarannya itu bisa tertukar. Contoh, di Alkitab itu banyak tokoh yang namanya sama. Kalau kita salah mengerti, nanti bisa kebalik-balik pengertiannya. Terus kalau kronologis waktunya nggak tepat, kejadian sejarah tuh bisa dianggap dongeng atau sejarah palsu. Bahkan kalau kronologisnya salah, kebenarannya tuh bisa hilang. Jadi walaupun kita tahu Allah bekerja di zaman Nuh, Allah bekerja di zaman Abraham, tapi kalau kita nggak tahu yang mana duluan, nanti sejarahnya bisa kacau. Akhirnya pengertian kita pun kacau. Makanya ketika kalau misalnya polisi mau cari tahu kebenaran suatu perkara, dia wawancara, dia tanya-tanya ke tersangkanya, yang polisi kejar tuh apa? Biasanya yang pasti dikejar tuh kronologis. Kamu kemarin kemana? Jam sekian kemana? Jam segini kemana? Disusun. Nanti dilihat kronologisnya cocok atau enggak. Nah, dari kronologis itu polisi bisa tahu ini jujur apa bohong. Oh, ini kebenarannya nih nggak pas nih kebenarannya, ini kacau nih, ini bohong nih. Ya, jadi kronologis itu benar-benar penting. Nah, makanya ketika kita bicara kronologis, untuk tahu kronologis itu kita harus pakai apa? Pakai tahun-tahun. Pakai tahun-tahun. Nah, jadi hebatnya ya, Alkitab itu mencatat sangat banyak tahun-tahun. Memang ada tahun-tahun yang dicatat secara langsung. Tapi ada juga, misalnya contoh, 1 Raja-Raja 6 ayat 1 tuh. Pada tahun keempat pemerintahan Salomo.
mulai Salomo membangun bait suci. Nah, itu tahun-tahunnya dicatat dengan tepat. Tapi ada juga tahun-tahun yang dicatatnya tersembunyi. Contohnya kayak di silsilah di Kejadian 5, silsilah Adam, sama Kejadian 11. Walaupun tahun-tahun angka-angkanya kelihatan, tapi tahun-tahun tertentu disembunyikan di situ. Kalau teman-teman ingat waktu kita baca buku pertama. Banyak hal, tahun Yusuf, tahun Yakub, itu semua lengkap. Bahkan ada hari dan ada tanggalnya. Tapi kadang-kadang itu tersembunyi. Nah, kalau teman-teman ingat, kita bisa hitung bahkan dari tahun Salomo bangun bait suci, itu bisa mundur sampai ke tahun Adam. Tahun-tahunnya itu benar-benar lengkap di Alkitab. Itu bukan tahun yang kita bikin sendiri. Itu semua ada di Alkitab. Nah, itu pun sampai hari ini belum pernah ada yang bisa susun secara akurat. Banyak yang susun, tapi nggak akurat atau nggak lengkap. Kenapa? Karena itu banyak tahun-tahun yang tersembunyi. Belum ada yang bisa menyingkapkannya. Nah, kali ini ya, di periode kedua dari Daud sampai pembuangan ke Babel, kalau teman-teman lihat di gambar, tahun-tahunnya lengkap semua. Tahun-tahunnya lengkap semua. Semua itu dicatat di buku 1 Raja-Raja, buku 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, dan 2 Tawarik. Lengkap. Nah, sekarang kita akan mulai menyelidiki kronologis. Kita mulai ya, cakupannya dulu. Kita akan belajar cakupan periode kedua di silsilah Yesus. Nah, jadi yang Matius maksudkan adalah periode sejak Daud jadi raja, itu di tahun 1003 SM, itu sampai Yosia, tapi bagian waktu anaknya, yaitu Yekonya, dibuang ke Babel. Itu tahun 597 SM. Nah, jadi periode kedua dalam silsilah Yesus, itu mencakup 406 tahun sejarah. Nah, dalam 406 tahun ini, apa sih yang terjadi? Ini kita rangkumin dulu ya. Pertama, Salomo. Salomo itu dia bangun bait suci. Hari ini kita kenal dengan bait suci Salomo. Nah, kemudian Salomo itu waktu dia menjabat, dia punya total 1000 istri, termasuk selir. Nah, 1000 istri itu masing-masing punya berhala. Dan tiap berhala membuat hati Salomo lari dari Allah. Artinya dicondongkan kepada berhala. Gara-gara itu, kerajaan Israel itu pecah. Kerajaan yang selama ini satu, Saul, Daud, Salomo. Nah, di zaman Salomo, hukuman pemecahan itu diberikan, walaupun belum pecah di zaman dia. Tapi kerajaan ini pecah. Pecah jadi dua. Dua suku membentuk Yehuda Selatan, 10 suku membentuk Utara. Jadi, dua suku di selatan, namanya kerajaan Yehuda Selatan, itu yang gambar kuning, yang atas ya, yang gambar orange. Itu dipimpin oleh Rehabeam. Saya bisa kasih. Mana dia? Nongol nggak sih? Kelihatan nggak sih tulisannya ini kekecilan ya? Ini. Di Zoom kelihatan. Rehabeam nih. Sorry, saya pakai mouse nggak pinter bikin. Nah, jadi ini Rehabeam. Ini yang atas nih raja. Pakai spotlight aja. Spotlight. Nah, ini. Ini yang kuning ini raja kerajaan Yehuda Selatan. Itu dua suku. Sedangkan Rehabeam, yang Yehuda Selatan itu ada 20 raja total. Sampai Yosia. 20 raja. Yosia masih lanjut lagi, ada beberapa raja lagi. Tapi di fase kedua kan, Yesus cuma bahas sampai sini, Matius. Nanti ada raja-raja lagi, tapi nanti total-totalnya itu 20 raja, dan akhirnya itu dihancurin. Kerajaan ini dihancurin, bait sucinya dibakar,
semua penduduknya dibawa ke Babel. Makanya namanya pembuangan ke Babel. Nah, sementara yang utara itu ada 19 raja. Dari Yerobeam sampai Hosea. 19 raja. Itu terakhirnya hancur oleh negara Asyur. Nah, kalau kita bandingin dengan pencatatan di Matius 1, ada 4 raja yang dihilangin. 4 raja. Di antara Yoram dan Uzia. Ini raja-rajanya. Jadi silsilah Yesus tuh cuma catat Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, lompat Uzia. Jadi kalau kita nggak tahu, kita taunya, oh Yoram tuh papanya Uzia. Padahal enggak, ada 4 raja yang dihapus di antara Yoram dan Uzia. Nah, jadi total ada 20 raja, Yehuda dan 19 raja Israel. Nah, sekarang ya, kan tahun-tahun pemerintahan setiap raja itu dicatat dengan jelas. Jadi lama pemerintahan tiap raja itu dicatat. Lama pemerintahannya dicatat. 20 raja selatan sama Tahta dilantik itu dicatat tahunnya. Dibandingkan dengan tahun raja di saya mana tadi? Oke. Nah, jadi tahun-tahun waktu dia naik raja itu dibandingkan dengan tahun raja di dinasti sebelah. Contoh gini. Contohnya ya, kalau teman-teman baca di ini 2 Tawarik 15 ayat 9 sampai 10. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, jadi waktu Asa naik tahta itu dibandingkan dengan tahun Yerobeam jadi raja. Oh, Yerobeam itu jadi raja pada waktu Yerobeam sudah 20 tahun jadi raja, Asa di selatan naik tahta, gitu ya. Itu dicatat di Alkitab. Nah, kemudian umur-umur dia naik tahta itu dicatat juga untuk raja-raja yang selatan. Itu beberapa raja itu dicatat umur mereka waktu jadi raja. Nah, sampai hari ini banyak sekali ahli teologi yang menulis dan menyusun kronologis tahun-tahun ini. Tapi kurang tepat. Seperti tadi, kalau kurang tepat hasilnya apa? Kebenarannya kita nggak bisa dapat. Kenapa bisa kurang tepat? Akhirnya karena saya penasaran, saya susun. Berdasarkan ayat-ayat di Alkitab, saya juga ikutan nyusun. Hasilnya, kepala saya pusing. Kenapa? Kenapa pusing? Nanti teman-teman kalau ada waktu, coba deh bikin. Kenapa pusing? Karena pertama, banyak banget orang yang namanya sama. Contohnya ya, nih, 2 Raja-Raja 1 ayat 17. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Kalau kita baca ayat ini, kita ngerti nggak sih? Yoram yang mana? Apalagi kalau kita lihat ya, kalau teman-teman lihat, ini Yoram. Ini juga Yoram. Ini Yoram, ini juga Yoram. Iya. Ya kan? Yoram papanya Ahazia. Sedangkan yang di utara, Ahazia papanya Yoram. Di zaman ini Yoasnya sama. Terus Ahazia siapa? Yoram siapa? Ini kalau benar-benar kita nggak tahu Alkitab ini benar-benar nggak ngerti apa-apa bacain. Iya, Hanya bikin kepala pusing. Betul. Tapi itu baru yang pertama. Yang kedua, yang lebih ribet lagi adalah ketika tahun-tahunnya disusun, kronologisnya itu nggak pas. Kenapa? Karena banyak yang bertentangan. Sangat banyak yang bertentangan.
Jadi ketika saya cek, wah ini susah nih, ayat ini bertentangan, ini nggak mungkin bisa benar. Saya bandingkan lagi ke tulisan-tulisan oleh beberapa ahli-ahli teologi ya, saya cek, mereka waktu ketemu tahun-tahun ini mereka gimana ya? Oh, ternyata setelah saya pelajarin timeline mereka, saya bandingkan dengan apa yang saya tulis, di bagian yang ada kejanggalan itu, mereka rata-rata disederhanakan. Kronologisnya itu disederhanakan. Jadi kelihatannya benar. Tapi kalau dicek ke Alkitab, itu jadi nggak benar. Nggak pas. Nah, tapi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah panik. Kenapa? Karena penulis buku keempat, Pendeta Abraham Pak, itu pertama kali dalam sejarah sudah menyusun kronologis tahun ini secara akurat. Itu bikin para ahli teologi itu matanya tuh kayak melotot sampai kaget. Begitu mereka lihat silsilahnya, mereka cocokin sama Alkitab, nggak ada satupun yang salah. Kenapa bisa begitu? Karena ada 3 kunci rahasia untuk mengerti ini. Ada 3 kuncinya. Ini nanti kita nggak usah bahas terlalu dalam, nanti kalau teman-teman mau tahu, nanti baca bukunya ya. Yang pertama, kalender. Kalender yang digunakan untuk masing-masing kerajaan itu beda. Kayak gampangnya begini, kalender kita kan setiap 1 Januari kan ganti tahun. Tapi kalau kalender anak sekolahan, orang sekolah, di bulan April, Mei, mereka ujian, mereka naik kelas. Jadi mereka kenaikan kelasnya itu bukan di awal tahun, tapi di tengah-tengah tahun. Paham ya? Jadi kalender pembelajaran, kalender akademik, sama kalender tahunan itu beda. Nah, masing-masing kerajaan itu punya kalender beda. Kedua, metode menghitung tahun pemerintahannya beda. Cara menghitung tahun pemerintahan tiap kerajaan itu beda. Terus yang ketiga, ada waktu di mana raja-raja itu memerintah bersama. Nah, kalau nggak ngerti 3 hal ini, kayaknya sampai gila juga nggak bakal tahu bagaimana caranya bisa seperti itu. Nah, dan kalau kita susun dari gambar-gambar ini, kerajaannya tuh jadi seperti ini. Nah, masa-masanya. Ini secara sederhana aja. Yang lebih akurat tuh ada di buku. Jadi yang lebih besar itu pemerintahnya lebih lama, yang lebih kecil pemerintahnya lebih sedikit. Nah, itu seperti ini. Nah, terus berikutnya yang kita akan cover itu apa? Waktu kita belajar buku 4. Karakteristik periode keempat. Nah, karakteristik periode kedua. Karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, di silsilah ini, Matius membandingkan kejatuhan orang Yahudi dengan iman orang kafir. Jadi orang Yahudi yang harusnya beriman, orang kafir kan harusnya nggak beriman. Bagaimana bisa beriman? Karena mereka nggak punya firman. Tapi orang Yahudi punya firman. Mereka punya beriman. Harusnya kan seperti itu. Tapi ini lagi dibandingkan. Orang Yahudi sama orang kafir. Yaitu di ayat pertama. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, pertama, Raja Daud, gelar rajanya dicabut. Jadi Daud doang. Kemudian, Salomo memperanakan Salomo dari istri Uria. Istri Uria itu kan Batsheba. Harusnya bisa dicatat Daud memperanakan Salomo dari Batsheba. Tapi nggak dicatat Batsheba. Istri Uria. Uria itu orang orang kafir. Kenapa? Karena Alkitab hendak menonjolkan iman Uria. Supaya kita cari Uria itu siapa sih? Kenapa dia bisa dicatat? Nah, dengan mencatat seperti ini, Matius ngasih tahu kalau hanya orang yang berimanlah yang bisa masuk silsilah. Seperti itu. Nah, jadi kejatuhan Raja Daud jadi Daud, kemudian semua raja nggak pakai kata raja. Nah, Uria dimasukkan dalam silsilah. Nah, ini membandingkan kejatuhan orang Yahudi dengan iman orang kafir.
Karakteristik yang kedua adalah ini. Kejatuhan banyak generasi raja. Jadi kalau lihat yang bawah, kerajaan utara itu ada total waktunya tuh memerintah sekitar 210 tahun, 209 tahun. 208 tahun kayak pemerintahan. Ada 19 raja. Ini warnanya saya beda-bedain, kenapa? Karena itu berdasarkan suku. Kan 10 suku membentuk kerajaan Israel Utara kan. Nah, masing-masing suku ini saya kasih warna beda-beda. Jadi Yerobeam dari suku mana saya lupa, dia memerintah, Nadab itu anaknya memerintah dari suku yang sama. Kemudian karena dia jahat, Tuhan angkat Baesa dari suku lain lagi untuk menggulingkan suku dinasti sebelumnya. Kemudian Baesa dan Ela juga jahat. Jadi Tuhan pakai Zimri untuk gulingkan. Jadi total terjadi 9 kali kudeta, terjadi 9 kali proses pergantian dinasti dalam sejarah 210 tahun ini. Kenapa? Karena semua dinasti ini jahat. Jadi 19-19-nya itu semuanya jahat, nggak ada yang benar. Sedangkan kalau dilihat di selatan, ini kan warnanya satu warna nih, warna orange. Itu artinya hanya ada satu dinasti, dinasti Yehuda. Suku Yehuda, 20 raja dari satu suku. Hebat ya? Nah, apakah karena raja-raja ini baik? Sangat tidak. Kalau baca Yeremia 3 ayat 6 sampai 8, ada yang bisa baca nggak? Yeremia 3 ayat 6 sampai 8. Ada yang bisa bantu baca? Coba saya baca ya. Yeremia. Yeremia 3 ayat 6. Sampai 8. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinanya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Di zaman Yosia dikasih tahu, utara tuh udah dihancurin, tapi yang selatan lihat dia nggak takut. Jadi apa? Yang selatan sama jahatnya. Sama jahatnya. Kita lihat ya, di selatan mana raja yang jahat. Tuh. Yang saya hapus, itu, ulang ya, yang saya hapus, itu raja yang jahat. Yang Asa yang putih ini, kenapa warnanya putih? Dia awalnya baik. Tapi terakhir-terakhirnya jahat. Yang Manasye, yang paling kanan ujung, Manasye, kenapa putih? Dia itu raja yang paling jahat. Tapi terakhirnya dia bertobat. Ini semua raja-raja Yehuda itu sama jahatnya. Tapi karena janji Mesias harus datang dari keturunan Daud, maka bagaimanapun jahatnya Yehuda, Allah mempertahankan garis keturunan Daud. Jadi dalam periode ini, dari Daud sampai dibuang ke Babel, Allah memelihara. Pertanyaannya, apa yang Allah pelihara? Dalam periode ini apa? Janji. Janji bahwa Mesias akan datang dari keluarga Daud. Kalau kita lihat ya, di zaman Salomo, kalau baca di 1 Raja-Raja ayat 11 sampai 32, ayat 11, Raja 11 ayat 32 saya bacain ya. Tetapi
satu suku akan tetap padanya oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Ayat 36. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hamba-Ku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Tuhan bisa hancurin, tapi Tuhan bilang, aku udah janji sama Daud. Jadi aku pertahanin. Berikutnya, next. Di zaman Abia, sama, 1 Raja-Raja 15 ayat 3-4. Abiam itu Abia ya. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud, Allah kasih keturunan dan biarkan Yerusalem berdiri. Harusnya layak hancur. Berikutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 19 di zaman Yoram. 2 Raja-Raja 8 ayat 19. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita perhatiin, Allah itu benar-benar nggak tinggal diam. Dalam periode ini, Allah memelihara. Nah, dan masih banyak lagi campur tangan Allah dalam periode ini. Nanti kalau kita lagi bahas buku 4, kita bahas raja-raja ini masing-masing. Kita akan lihat, Allah itu banyak banget kasih campur tangan. Nah, sekarang periode ini kita coba padatin ya. Dari Daud sampai Yosia ini kita padatin. Puncak dari antusiasme Allah untuk menyelamatkan manusia, itu waktu Allah merendahkan dirinya dan datang sebagai manusia. Lebih lagi, dia mengosongkan diri untuk mati di kayu salib. Itu terjadi 600 tahun setelah periode ini. Jadi Yesus datang itu 600 tahun setelah pembuangan ke Babel. Kira-kira ya. Nah, jadi agar Yesus bisa datang dari keturunan Daud, maka di sepanjang periode Daud sampai pembuangan Babel, Allah telah ada bersama-sama dengan orang Israel, dan Allah telah mengerjakan beberapa tindakan khusus. Sekali lagi ya, agar Yesus bisa datang dari keturunan Daud, maka di sepanjang periode Daud sampai pembuangan Babel, Allah telah ada bersama-sama dan mengerjakan beberapa tindakan-tindakan khusus. Nah, jadi itu dari fakta bersejarah. Dari fakta bersejarah, kita bisa tahu bahwa Allah itu memelihara benih Daud. Penting sekali agar silsilah Daud ini nggak putus. Nah, lalu berikutnya, muncul pertanyaan begini. Memang Mesias itu dijanjikan dari Daud. Bagaimana dengan sebelum Daud? Apakah Mesias itu hanya dijanjikan sebagai benih Daudkah atau bahkan lebih jauh lagi? Kalau kita gabungkan seluruh pelajaran kita sejauh ini dari buku 1, buku 2, dan buku 3, oh, Mesias itu dinubuatkan dari suku Yehuda. Sebelum Yehuda bagaimana? Mundur lagi. Oh, Mesias itu dijanjikan dari Abraham. Mesias dijanjikan datang dari keturunan Abraham. Bukan hanya dari keturunan Abraham, yang dari Ishak yang disebut keturunanmu. Nanti yang dari Yakub menjadi keturunanmu. Sebelum Abraham gimana? Oh, Mesias dijanjikan dari zaman Nuh. Sebelum Nuh bagaimana? Mesias dijanjikan pada siapa? Kepada Adam. Di Kejadian 3 ayat 15 kan? Tuhan bilang apa? Aku akan mengirimkan benih perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Nah, jadi janji akan keturunan perempuan itu diberikan, kalau ingat ya di Taman Eden, janji tentang keturunan perempuan itu diberikan supaya apa? Supaya jalan untuk manusia berdosa itu kembali kepada Allah itu ada. Nah,
ujung-ujungnya ngapain? Supaya orang yang berdosa itu bisa kembali kepada Allah. Nah, demi menggenapi janji ini, demi menggenapi perjanjiannya, kalau bahasa buku ya, demi menggenapi perjanjiannya, maka di tiap periode ada tindakan-tindakan khusus Allah, di mana Allah campur tangan langsung. Contoh tindakan khusus, misalnya apa? Di zaman Nuh, Tuhan campur tangan kan, suruh Nuh bangun bahtera. Di zaman Abraham bagaimana? Ketika orang menyembah berhala, ketika orang bangun menara Babel, Tuhan hancurin Babelnya. Tuhan kacaukan bahasa mereka. Tuhan panggil Abraham. Di zaman Yehuda gimana? Di zaman perjalanan padang gurun gimana? Kita udah belajar semua itu. Campur tangan Allah yang bawa mereka keluar dari Mesir, campur tangan Allah di setiap perkemahan, itu semua kita belajar. Nah, tindakan-tindakan khusus itulah yang disebut pemeliharaan Allah. Maka kalau kita perhatiin fakta-fakta bersejarah, di sepanjang sejarah manusia yang jatuh dosa, sepanjang ini yang digambarin itu nggak ada yang nggak jatuh dosa. Sepanjang sejarah manusia yang jatuh dosa, kita dapat buktikan bahwa Allah itu ada bersama-sama dan mengerjakan pemeliharaannya. Nah, seluruh kurun waktu Allah dalam sejarah, sambil Allah bekerja, sambil Allah memulihkan umat yang jatuh dosa, itulah yang disebut dengan sejarah penebusan. Itulah fakta bersejarah. Dan semua itulah campur tangan Allah. Allah terus mendampingi, Allah terus memelihara. Agar apa? Agar janji tentang keturunan perempuan itu digenapi. Berarti kita bisa sadar bahwa apa? Berarti benar-benar nggak gampang untuk Mesias itu datang. Nggak gampang. Dan kalau kita gabungkan semua pemeliharaan sejauh ini, semua periode kita gabungkan, semua tindakan-tindakan khusus, semua itu sudah ada dalam rancangan. Semuanya sudah ada dalam pengaturan. Nah, itu kalau teman-teman lihat ya, di setiap periode itu kan ada pemeliharaan kan. Nah, semuanya itu sudah ada dalam pengaturan. Dan kalau di buku 4 tulisnya apa? Penyelenggaraan. Penyelenggaraan sejarah penebusan. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku penyelenggaraan sejarah penebusan itu apa sih? Ya ini. Allah bekerja di setiap periode. Itu kan pemeliharaan namanya. Tapi Allah tuh bukannya kerja yang, oh begini, aku begini, oh begini, aku begini. Enggak instan. Tapi semuanya tuh sudah ada planning-nya. Makanya disebut penyelenggaraan. Maka, dari fakta bersejarah, kita bisa lihat apa? Pemeliharaan Allah. Dari pemeliharaan Allah kita bisa lihat apa? Penyelenggaraan sejarah penebusan. Nah, penyelenggaraan itu kalau di bahasa teologinya, bahasa Yunaninya itu oikonomia. Oikos itu rumah, nomia itu dari kata nemo. Nemo itu artinya ngatur, ngurusin, kelola, manajemen gitu loh, menugaskan. Jadi bagaimana seseorang itu mengurus rumah, mengelola rumah, itu oikonomia. Nah, jadi kalau kita mengerti bahwa seluruh kejadian di masa lampau, masa lalu ya, masa sekarang dan masa depan, itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah ada dalam penyelenggaraan Allah. Kalau kita mengerti bahwa dari hal yang terkecil di dunia ini sampai alam semesta yang besar, itu semuanya ada dalam wewenang penyelenggaraan Allah. Kita akan ngerti bahwa apa? Bahwa tidak ada namanya penyelenggaraan manusia, itu nggak ada. Hanya ada penyelenggaraan Allah. Artinya, dengan iman, kita mengaku dan mengerti bahwa penyelenggaraan itu cuma ada di tangan Allah. Itu namanya penyelenggaraan Allah dengan iman. Berikutnya, itu kan kita ngerti tuh. Itu kita tahapnya kita ngerti. Oh, ternyata segala sesuatu itu di tangan Allah. Itu kita ngerti. Berikutnya apa setelah ngerti? Setelah ngerti kita merenungi.
kita merenungkan loh, kok sekarang aku bisa ngerti ya? Dulu jangankan bisa ngerti, kepikiran pun tidak. Maka ini pun kasih karunia. Maka di tahap berikutnya, setelah kita mengerti dengan iman, kita ngerti dengan apa? Kasih karunia. Oh, ini ternyata kasih karunia. Ada 3 level lagi, tapi saya nggak bisa jelasin. Nanti teman-teman baca, mudah-mudahan teman-teman dapat rahasianya sendiri. Setelah mengerti itu kasih karunia, teman-teman akan dapat rahasia yang sesuai dengan kegenapan waktu. Yang paling puncaknya itu disebut apa? Penyelenggaraan yang dipercayakan Allah. Kesimpulan, kita akan kesimpulan ya, lanjut ke kesimpulan. Jadi, yang Matius hendak sampaikan tuh, kalau kita perhatikan silsilah Yesus, kalau pada waktu penciptaan, itu kan debu, Adam itu kan dibentuk dari debu. Terus kemudian dihembuskan nafas hidup, lalu ditempatkan di Taman Eden. Tapi gara-gara dosa, Adam diusir dari Taman Eden. Kita sebut ini kan kejatuhan kan. Nah, sama seperti itu dari seorang Abraham. Abraham itu kalau baca di Kejadian 18 ayat 27, ada yang bisa tolong bacain nggak? Kejadian 18 ayat 27. Kejadian 18, 27. Kejadian 18, 27. Kejadian 18, 27 ya. Abraham menyambut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Jadi Abraham itu nilai keberadaannya itu sebenarnya nggak lebih berharga dari sebuah debu. Tapi dari Abraham, Tuhan, dari debu yang seperti debu ini, Tuhan menciptakan suatu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Daud dan menempatkannya di tanah Kanaan, wilayah Kanaan kan. Tetapi karena Daud jatuh dengan mengambil istri dari Uria dan membunuh Uria, sambil kemerosotan iman dari masing-masing raja, merosot, sampai raja yang ke-20, akhirnya apa? Israel itu diusir dari tanah janji, dibuang keluar dari Kanaan. Nah, tapi ketika Adam jatuh, Allah tuh nggak langsung tinggalin. Allah panggil dulu, Adam, di mana engkau? Allah panggil. Kemudian Allah kasih khotbah. Allah kasih janji tentang benih perempuan. Habis itu apa? Allah pakaiin pakaian dari kulit binatang. Baru kemudian diusir. Semua ini adalah suatu hal yang Allah lakukan untuk menebus Adam. Kasih Adam jalan supaya mereka bisa balik. Nah, sama. Di periode 2 ini juga sama. Di periode kedua ini kan kehancuran kan. Benar-benar kerajaan tuh hancur dan dibuang ke Babel. Tapi penulis buku tulisnya gini. Judul bukunya gini. Pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Ya. Kenapa misterius dan ajaib? Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh yang baik dan tokoh-tokoh yang jahat, ini yang baik. Dan yang hampir baik. Ya. Di antara tokoh-tokoh yang baik ini, dari mana mereka memperoleh iman? Khususnya ya, kalau kita perhatiin, ini ada 4 raja loh yang dihilangkan dari silsilah ini. Ini 4 raja tuh jahat semua. Kenapa dihapuskan? Nanti kita akan belajar. Karena ada rahasia besar di situ. Bahkan ketika kerajaan Yehuda ini hancur total, dibuang ke Babel, nanti orang-orang yang dibuang ke Babel itu ada Nabi Daniel. Itu kan masih remaja-remaja semua kan? Teman-teman Daniel itu masih remaja semua. Mereka itu tokoh-tokoh yang sangat terkenal, sangat saleh, sangat beriman kepada Allah.
Dari mana iman mereka? Padahal ini zaman kemerosotan iman. Karena di zaman ini Allah itu bukan hanya jaga garis keturunan fisik Daud, bukan. Allah juga memelihara garis iman Daud. Garis iman Abraham. Bahkan sampai ke Adam. Oleh karena itu di periode ini Allah mengirim sangat banyak nabi. Amat sangat banyak nabi. Ini adalah periode di mana nabi itu paling banyak. Nabinya siapa aja? Saya bikin di gambar. Lihat ya. Ini nabinya. Ini semua nabi di zaman ini. Yang warna biru itu berarti ada kitabnya. Yang warna kuning nggak ada kitabnya. Nggak ada kitab khususnya. Kalau kita renungin seluruh periode kedua, maka benar, untuk iman itu bisa nggak hilang, sungguh-sungguh adalah suatu hal yang misterius dan ajaib. Makanya kalau kita renungkan, bahkan sepanjang sejarah manusia, yang dicatat di Alkitab, ketika zaman makin jahat di zaman Kain dan keturunannya, keturunan Set ngapain? Memisahkan diri sambil hidup dengan saleh. Ketika zaman begitu amat jahat di zaman Nuh memisahkan diri, bangun bahtera. Di zaman setelah menara Babel penuh dosa, penyembahan berhala kan? Ada Abraham, Ishak, Yakub. Di zaman Mesir pun ada siapa? Ada Yusuf. Yang pesan, ingat akan aku ketika Allah bawa kalian pulang ke Kanaan. Di zaman akhir perbudakan di Mesir, itu ada Amram dan Yokebed, papa mamanya Musa, yang mewariskan iman pada Musa. Di zaman hakim-hakim yang begitu jahat ada siapa? Ada Nabi Samuel, mewariskan iman kepada Daud. Maka sama, kita akan berkata apa, Pak? Wow, pemeliharaan Allah itu sungguh-sungguh misterius dan ajaib. Puncaknya apa? Dalam kehidupan pribadi kita hari ini, baik masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, kita percayakan di dalam tangan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Makanya dalam pemeliharaan Allah, dalam kehidupan pribadi kita hari ini, jam 8 malam, setelah sibuk seharian, kita masih ngumpul, membahas 14 nama yang ada dalam silsilah Yesus. Dari mana hati yang begitu ingin mengenal Yesus bisa ada dalam diri kita? Kita kan hidupnya penuh dengan keluhan kan sehari-hari, ketidakpuasan, hidup tanpa syukur. Bukankah itu semua pemeliharaan Allah yang misterius dan ajaib? Walaupun ada banyak alasan yang bikin kita belajar Alkitab. Tapi di balik entah apa itu alasan, kita percaya bahwa apa? Itu pemeliharaan Allah yang misterius dan ajaib. Dan kita pun sedang ada dalam penyelenggaraan sejarah penebusan. Maka, dari fakta bersejarah, kita bisa tahu pemeliharaan Allah. Dari pemeliharaan Allah, kita bisa tahu penyelenggaraan sejarah penebusan. Untuk akhirnya ngapain? Tahu bahwa Allah itu hidup dan bekerja. Maka kita bisa berpaling kepada Dia dan ini berpaling kepada Dia dan berdoa. Lalu muncul pertanyaan terakhir. Kenapa Allah lakukan ini semua? Kalau penulis buku, tulis di rangkuman, jawabannya satu. Kasih setia yang kekal dari Allah. Kasih setia. Kasih yang kekal dari Allah. Nah, inilah intro untuk buku keempat. Nah, mulai minggu depan,